Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu jama'atan. Teman-teman, saudara, seiman, seagama, ataupun teman-teman sebangsa dan setanah air, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita masih sehat wa afiat. Semoga tetap berada dalam pertolongan, pengawasan, perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiahkan sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Video kali ini Nailul Abror di channel YouTube Nailul Abror Official akan melanjutkan pembacaan Tanwirul Kitab Tanwirul Qulub seputar perkara sunnah di suasana di dalam nuansa hari raya. Seperti apa perkara sunnah itu yang bisa kita amalkan? Kita ikuti mudzakarahnya dengan tawajuh. Semoga apa yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amaddana bi asrarihi. Kita lanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Qulub di halaman sudah sampai di halaman 198. Sekarang kita sudah masuk perkara sunnah di hari raya bab takbir. Takbir, tahniah, musafahah, dan mu'anaqah. Sekarang takbir dulu. Wa yusannu takbiru, dan sunnah di suasana hari raya kita bertakbir lighairil haji, bagi selain mereka yang melaksanakan ritual ibadah haji kalau di Idul Adha. Min awwali lailatil idaini, dimulai dari awal malam dua lebaran, lebaran Idul Fitri maupun lebaran Idul Adha. Ila dukhulil imami, hingga masuknya imam li sholatil idi, untuk memulai sholat id. Irsalan, bebas dengan berupa takbir mursal. Jadi takbir ada dua, ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Kita fahami yang takbir mursal dulu. Takbir mursal itu dimulai bebas mulai masuk malam lebaran hingga esok paginya sholat id akan dimulai oleh imam. Bebas takbir, full waktu, tidak ada waktu yang ditentukan. Pokok malam lebaran sampai keesokan pagi harinya imam akan memulai sholat id. Takbir sunnah, bertakbir, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Ada pengecualian di Idul Adha. Kalau lebaran kurban itu bagi orang yang melaksanakan ritual ibadah haji itu ada waktu khususnya. Ini bagi yang tidak melaksanakan ritual ibadah haji di Idul Adha, dan bagi seluruh umat Islam sunnah juga ini bertakbir di Idul Fitri mulai dari malam lebaran hingga keesokan harinya sholat id akan dimulai. Namanya takbir mursal. Wa ayyarfa'a sawtahu bitakbiri fil aswaqi wat turuqi wal manazil wa ghairiha. Dan ketika bertakbir suaranya dilantangkan, dikeraskan. Takbirnya nanti fil aswaq, di beberapa pasar, wat turuq, di beberapa jalan, wal manazil, di beberapa rumah, ghairiha, dan tempat-tempat yang lain harus diramaikan dengan suara takbir. Kemudian khusus di Idul Adha sekarang, bukan Idul Fitri. Sekarang khusus Idul Adha. Wa ayyukabbiru 'aqiba kulli sholatin fardhan aw naflan min subhin yaum Arafah ila aqibi asrin akhir ayyamit tasyriqih.
Kalau di lebaran kurban, lebaran Idul Adha, itu ada tambahan lagi takbir, kesunahan takbir, yaitu tiap usai sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, dimulai dari sholat subuh di hari Arafah hingga usai sholat asar di akhir hari tasyrik. Tiap usai sholat fardu, usai sholat sunnah, dimulai dari subuhnya hari Arafah hingga usai asornya akhir hari tasyrik, kita sunnah bertakbir. Ini khusus di Idul Adha. Wal haju yukabbiru min zuhrin yauman nahri ila asrin akhir ayyamit tasyriki aydan. Kecuali bagi orang yang sedang melaksanakan ritual ibadah haji di Idul Adha, di masa lebaran kurban. Kalau orang yang melaksanakan ritual ibadah haji, takbir mereka dimulai dari zuhur. Usai sholat zuhur di hari nahar, bukan hari Arafah, hari nahar, di hari lebaran, di hari naharnya, hari kurbannya. Mulai dari usai zuhur ila asrin hingga asor, usai sholat asor di akhir hari tasyrik, hingga asor akhir hari tasyrik. Jadi finishnya sama bagi yang sedang melaksanakan ritual haji ataupun yang tidak sedang melakukan ritual ibadah haji di Idul Adha ini, namun startnya tidak sama di tambahan kesunahan takbirnya. Ini namanya takbir muqayyad. Kalau takbir yang bebas dilaksanakan di Idul Fitri, Idul Adha, di malam lebaran hingga sholat Id akan dimulai, itu namanya takbir mursal. Adapun penambahan waktu takbir di Idul Adha dimulai dari dilaksanakan tiap usai sholat fardu ataupun sunnah, dimulai dari usai subuh hari Arafah hingga asor akhir hari tasyrik. Bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, itu tambahan takbir muqayyad namanya, khusus di Idul Adha, di hari lebaran. Kalau yang haji itu dimulai di zuhurnya, zuhur di yaumin nahar hingga asor akhir hari tasyrik. Wa yuqaddimu takbir ala adhkariha fil muqayyad. Dalam takbir muqayyad ini kan pelaksanaannya tiap usai sholat itu didahulukan atas zikir sholatnya. Jadi takbir dulu, baru setelah itu zikir. Ammal mursalu fayusannu ta'khiruhu al-adhkari. Kalau di takbir mursal, tiap kita sholat maghrib, isya, subuh, kalau di takbir mursal, takbir malam lebaran hingga sholat Id akan dimulai, itu namanya takbir bebas. Ketika kita sholat fardu, ya selesaikan dulu zikirnya, baru setelah itu takbir bebas. Jangan mendahului zikirnya sholat. Sekarang wasiwatuhu, sekarang siwatnya takbir. Siwatnya takbir ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah bukratan wa asila, La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun. Dan bisa ditambahkan dengan sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala ansari sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala zurriyati sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Itu kalau mau ditambah sholawat.
sunnah. Sekarang ada kesunahan lagi, yaitu sunnah tahniah. Kalau tadi sunnah takbir. Wa min sunani yaumail idaini tahniatun nas ba'dihim li ba'din. Jadi sebagian dari perkara sunnah di dua hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, ada kesunahan tahniah. Jadi saudara seiman, seislam bertemu satu dengan yang lain, itu sunnah tahniah. Tahniah ini saling mendoakan ataupun salam sapa. Seperti apa contohnya? Ini kita lanjutkan. Qala Ibnu Hajar berkata, innaha mandubah masyru'ah. Tahniah itu sunnah dan merupakan bagian dari tuntunan syariah. Wahtajlahu, Ibnu Hajar mempunyai dalil bi anna al-Bukhari aqada lidzalika baban. Kata Ibnu Hajar, bahkan Imam Al-Bukhari beliau membuat satu bab khusus tentang tahniah ini. Faqala, ia berkata, babu ma ruya fi qaulin nas ba'dihim li ba'din fil 'id. Terdapat bab yang menghimpun beberapa riwayat hadis yang menjelaskan tentang tahniah, ucapan saling sapa, pengucapan selamat lah antar satu umat Islam dengan yang lain ketika di hari Lebaran. Apa yang diucapkan ialah taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi tiap ketemu, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima iman, Islam, dan ihsan kita. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tiap salam sapanya ketika bertemu saudara seiman, seislam ketika Lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wasaqo ma saqo min atharin wa akhbarin. Ada lagi ini, baik dari athar maupun akhbar, penjelasan ini. Summa qala wa yahtaju bi umumi tahni'ah bima yahdusu min ni'matin aw yandafi'u min nikmatin bi masyru'iyyati sujudi syukri wa ta'ziyah. Jadi juga ada dalil tentang umumnya tahniah, umumnya doa saling sapa satu sama yang lain, yaitu disebabkan ketika ada salah satu dari kita, saudara seiman seislam, mendapatkan kenikmatan ataupun selamat dari tertolak ataupun selamat dari musibah, mara bahaya, itu sunnah kita tambahkan sujud syukur, saling mensyukuri, dan wa ta'ziyah, saling mengunjungi. Ini tambahan daripada umumit tahniah. Selain juga saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Wa bima fi sahihaini, dan juga terdapat riwayat lagi dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, di Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, fi qissati taubatihi, di dalam menceritakan taubatnya Ka'ab bin Malik, lamma takhallafa an ghazwati Tabuk, ketika dirinya terlambat, artinya terlambat untuk ikut hijrah perang dalam peperangan Tabuk, dalam ghazwati Tabuk. Annahu lamma basyarah, jadi lambat khuruj ini, lambat keluar dengan rombongan dalam perang Tabuk, Ka'ab bin Malik, tapi akhirnya bertobat. Annahu lamma basyar biqabuli taubatihi, ketika dalam pelaksanaan tobat dan pada akhirnya tobat itu diterima, wa madha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ka'ab bin Malik sowan menghadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba qama ilaihi Talhah bin Abdullah radhiyallahu anhu. Talhah bin Abdullah berdiri fahanna'ahu, dan melakukan tahniah, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum.
Jadi ini asar nih ya, asar teladan para sahabat yang patut kita teladani. Kemudian ada kesunahan lagi, yaitu kesunahan musafahah. Wa tusannu musafahatul rajulaini wal mar'ataini. Sunnah lagi nanti di suasana lebaran kita bermusafahah, laki-laki dengan laki-laki bersalaman. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Wa tahrumu musafahatur rajul lil mar'atil ajnabiyah. Kalau laki-laki bersalaman dengan perempuan ajnabiyah bukan muhrim, haram hukumnya, tidak boleh, dilarang oleh agama. Min ghairi hailin, apalagi tidak ada satirnya. Talaki basyaratai dzakarin wa unsa, kulit bertemu kulit, sentuhan kulit, itu haram. Wa kadzal amrad al jamil, apalagi laki-laki dengan perempuan ajnabiyah. Laki-laki sama laki-lakinya saja, kalau yang satunya itu seperti amrod itu postur tubuhnya seperti perempuan dan terlihat, kalau dilihat itu syahwat, akan menimbulkan syahwat, itu haram hukumnya. Bersalaman dengan amrod seperti itu haram hukumnya kalau menimbulkan syahwat, apalagi bersalaman dengan perempuan ajnabiyah. Laki-laki bersalaman dengan perempuan ajnabiyah bukan mahram, haram hukumnya. Wa tukrahu musafahatu man bihi ahatun kal abrosih wal ajzami wa nahwihima. Bagaimana kalau kita nanti bersalaman dengan orang yang sejenis dengan kita, namun ada kekhawatiran karena menurut medis dia punya penyakit yang bisa saja menular, maka bermusafahah dengan orang itu hukumnya makruh. Contohnya kalau dulu abros wal ajzam, kita bersalaman dengan orang yang terkena penyakit lepra, kusta, wa nahwihima dan sebagainya. Atau sekarang kita bersalaman dengan orang yang terindikasi kena virus COVID-19, yang para ahli medis kalau bersalaman dengan dia berbahaya misalnya, menurut ahli medis, maka makruh bersalaman. Tidak usah salaman, tidak apa-apa. Kemudian ada kesunahan lagi di hari Idul Fitri, yaitu mu'anaqah.